Pemirsa, Polri melakukan pemantauan udara untuk memantau titik lokasi gempa. Pasalnya ada beberapa titik yang terisolir. Diketahui gempa bumi bermagnitudo 5,6 melanda wilayah Cianjur, Jawa Barat kemarin. Gempa ini merupakan gempa dengan dampak terparah dan terasa hingga ke sejumlah wilayah di sekitar Jawa Barat dan Jakarta. Kecamatan Cugenang merupakan wilayah yang paling parah terdampak, di mana mayoritas rumah warga hancur dan terbenam tanah. Ratusan orang meninggal dunia dan ribuan rumah rusak. Hingga saat ini dikabarkan sekitar lebih dari 20 orang dinyatakan hilang. Polri pun akan membantu proses evakuasi korban dan juga menyalurkan 3.000 paket bantuan untuk korban gempa Cianjur, termasuk paket bantuan untuk anak dan wanita yang terdampak gempa. Pemirsa, kita telah tersambung dengan Kabinda Jawa Barat, Brigjen TNI Rudi Prasenilsa. Selamat malam, Pak Rudi. Selamat malam, Dea Gita. Pak Rudi, kita ingin tahu bagaimana kemudian proses ataupun upaya yang saat ini telah dilakukan oleh seluruh tim, Pak. Perkembangannya sampai malam hari ini seperti apa, Pak? Terima kasih, Dea Gita. Ini tadi kami laporkan bahwa kami menerima pengungsi sekitar 168. Ini ada tambahan lagi 12 orang dari masyarakat sekitar. Jadi saat ini kita merawat, melayani masyarakat yang terdampak sekitar 180 orang. Dan kemungkinan bisa bertambah lagi. Oke, sampai saat ini masih terus melayani masyarakat. Posko bantuan di lokasi bencana ini totalnya sejak kemarin ataupun sejak hari ini, jadi sudah ada berapa, Pak? 180 orang. Kemarin hari pertama, malam pertama 52 orang, terus bertambah, dan yang terakhir bertambah 12 orang jadi 180 orang. Oke, sampai saat ini, sampai malam ini seperti apa upaya yang kemudian dilakukan oleh seluruh tim yang berada di posko bantuan? Apa-apa saja kemudian fasilitas dan juga bantuan yang sudah dikerahkan, Pak, untuk seluruh korban? Untuk saat ini yang sudah kita laksanakan, ini kita dari pagi kita melayani mereka untuk terutama makanan mereka. Kemudian dari jam 8 kita juga sudah melayani untuk pelayanan kesehatan, bekerja sama dengan puskesmas setempat, dilayani oleh 1 dokter dan 4 perawat. Kemudian siang juga kita melayani mereka untuk makan siang dengan pelayanan dapur umum kita buat di sini. Kemudian sore tadi kita juga melaksanakan pelayanan kesehatan juga. Kemudian tadi malam kita membagikan mereka selimut dan makanan ringan buat anak-anak, susu juga tadi kita memberikan pampers untuk anak-anak terutama, serta perlengkapan khusus wanita. Oke, tadi disebutkan, Pak, dari sejak jam 8 ini pelayanan kesehatan sudah dilakukan, bahkan ada beberapa perawat dan juga dokter. Di posko itu apakah ada beberapa korban yang mungkin masih membutuhkan perawatan intensif? Apakah menjadi kendala sejauh ini, Pak, atau sudah terakomodir semua, Pak? Terakomodir semua, tidak ada kendala. Kemudian tadi juga kita merawat juga yang tertimpa kakinya, tertimpa kayu. Kemudian juga ada tadi rawatan yang luka jahitan juga di kaki. Semua kita layani. Kemudian ada juga yang mungkin karena kaget, tidak makan atau bagaimana, itu asam lambung. Kemudian ada 3 orang juga tadi yang diare, tapi semua perawatannya perawatan tidak perawatan yang membutuhkan ekstra khusus, sehingga masih bisa kita layani dengan perawatan di sini. Oke, artinya untuk pelayanan kesehatan hingga saat ini masih bisa terakomodir dan juga terlaksana. Bagaimana, Pak, kemudian dengan masalah sanitasi, Pak? Karena kita tahu air bersih ini tentunya menjadi kendala ataupun menjadi hal yang sangat krusial, Pak. Bagaimana ketersediaannya di sana?
Eh, untuk air aman, untuk MCK juga aman, karena kita kebetulan mendapatkan tempat di tempat yang memang tidak terdampak. Kemudian ini merupakan lapangan luas. Kami minta izin dengan pemilik STP siaga, sehingga di sini memang perkantoran tadinya. Ada sekarang diliburkan karena kebetulan karyawannya juga banyak yang keluarganya terdampak, sehingga memang ini MCK-nya siap, kemudian pelayanan air bersihnya juga siap, kemudian ada tempat-tempat yang kita bisa gunakan untuk dapur, kemudian juga untuk penyimpanan bantuan, baik itu kesehatan, makanan, juga perlengkapan lainnya. Juga kita juga punya tempat yang lapang untuk menyiapkan tenda-tenda mereka. Oke, termasuk juga dengan bantuan selimut ya Pak, karena ada informasi sebelumnya di beberapa posko juga selimut ini menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan, terutama malam ini pasti ketika bermalam para korban ini sangat membutuhkan bantuan selimut dan juga beberapa pakaian juga Pak. Ya, betul. Alhamdulillah di sini kami bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Kami tadi bagi baik yang kecil, yang balita maupun yang lanjut usia, kami berikan satu orang satu selimut. Mungkin Pak Rudi juga bisa menggambarkan Pak bagaimana suasana posko di sana, karena kita tahu para korban ini mengalami trauma pastinya ya Pak ya. Bisa digambarkan Pak bagaimana kemudian upaya yang dilakukan untuk menghilangkan trauma masyarakat, apalagi kita tahu gempa susulan ini masih terus terjadi Pak hingga malam hari ini. Ya, betul. Memang ada beberapa di antara mereka memang yang trauma, terutama karena di antara mereka melihat tetangganya, melihat saudaranya, bahkan melihat keluarganya sendiri yang tertimpa, kemudian luka, kemudian mereka pun membawa kemana tempat pertolongan yang terdekat, bahkan ada juga yang kehilangan orang tuanya sampai dengan saat ini mengungsi, kemudian siang mencari, kemudian malam datang lagi kemari. Memang itu kondisinya seperti itu, mereka trauma, apalagi dengan kejadian gempa bumi kemarin itu, mereka tentu trauma, tapi dengan penyuluhan yang diberikan oleh dokter, kemudian mungkin di tenda ini ada rasa senasib penanggungan sesama mereka untuk saling menguatkan. Lambat laun saya rasa kondisi trauma tersebut insya Allah bisa berkurang. Oke, kalau untuk anak-anak sendiri Pak, apakah mungkin ada penanganan yang berbeda berkaitan juga dengan trauma healing? Karena tadi sudah disebutkan ada penyuluhan yang dilakukan. Untuk anak-anak seperti apa Pak? Ini kebetulan Pak, kebetulan DA kita, ini di sebelah kami ini ada bantuan juga, ada dapur umum, dan ada juga dari posko dari ID. Mereka tadi datang kepada kami menawarkan untuk kegiatan penyuluhan terhadap anak-anak untuk pasca trauma. Ini kami akan tindak lanjuti besok pagi, tapi beberapa dari mereka saya lihat kita punya lapangan yang cukup luas, mereka sudah ada yang bermain-main, bahkan tadi kami langsung bertanya-tanya sama mereka, ya, bahkan ada yang ini kecapean dia karena tidur karena kecapean bermain tadi siang. Oke. Untuk anak-anak cepat proses untuk menghilangkan trauma ini. Oke, artinya cukup bisa disibukkan begitu ya Pak anak-anak sehingga bisa membantu kalau menghilangkan anak-anak trauma. Apakah mungkin dalam waktu dekat akan ada mungkin sekolah darurat begitu Pak, atau mungkin kegiatan belajar mengajar yang bisa dilakukan, atau sesi-sesi lainnya mungkin Pak, ada rencana ke depannya? Itu saya rasa cukup baik juga ide itu. Kami nanti coba akan bicarakan ini dan mencari relawan-relawan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bagus sekali, terima kasih. Baik, kita tentunya mengharapkan Pak segala bantuan yang dikerahkan oleh seluruh tim ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih sekali lagi Brigjen TNI Rudi Prasenila, Kabinda Jawa Barat sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Terima kasih.